Ayolah kita bersatu untuk bangsa dan negara ini gitu. Ayolah kita dorong, kita dukung program Merdeka Belajar gitu. Lu ada nggak sih lihat ada seorang tokoh publik gitu ngedatangin orang, terus bawa konsep tertentu, pasti di ujungnya itu selalu ada konferensi pers dan bilang ya saya mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim, saya mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Pasti ujungnya kayak begitu semua tuh. Lu lihat deh, lihat di konferensi pers, lu periksa semuanya itu template gitu. Gua pastikan itu adalah template. Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gue akan membahas sebuah pertemuan yang cukup monumental baru-baru ini, yaitu adalah pertemuan antara Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Menteri Pendidikan Mas Menteri Nadiem Makarim. Jadi kalau dari caption Instagramnya Mas Menteri Nadiem, pertemuan antara Bu Mega dan Mas Menteri Nadiem ini sebuah pertemuan yang membahas mengenai salah satu konsep yang kerap dijadikan bahan kampanye dan bahan diskusi oleh Menteri Nadiem Makarim, yaitu konsep Merdeka Belajar, yang mana itu konsepnya cukup sophisticated, orang dapat belajar di luar kelas, orang dapat menentukan passion, minatnya gitu. Tapi ini masih dalam sebuah tataran yang bisa gue bilang masih butuh uji coba dan berbagai macam percobaan secara pedagogis. Bagaimana alat ukurnya, bagaimana standarnya, bagaimana tingkat keberhasilannya, bagaimana output yang diharapkan, itu masih pekerjaan yang sangat panjang dari konsep itu. Dan yang kedua, di dalam pemberitaan juga dibahas mengenai program Pancasila ya, pendidikan Pancasila yang akan dilakukan di universitas-universitas. Ini juga sebuah tantangan yang mana kita dulu pernah punya sejarah mengenai pendidikan Pancasila ini di kampus-kampus, atau dulu generasi lama kita itu, pendahulu kita menyebutnya dengan penataran P4 di kampus-kampus, dan bagaimana negara ketika itu menjadi sumber kebenaran tunggal dari tafsir mengenai Pancasila gitu. Dan itulah yang disebarkan dan itulah yang didoktrinasi kepada peserta-peserta didik mengenai konsep-konsep dasar negara, Undang-Undang Dasar, Pancasila, yang mana itu sangat terpengaruh kepada tafsir yang dimiliki oleh rezim, dan itu berlangsung bertahun-tahun selama pemerintahan Orde Baru. Kira-kira itu hal yang dia bahas gitu, dua orang tokoh besar ini bahas ketika pertemuan kemarin. Dan menurut gua dua-dua konsep ini, dua-duanya adalah ide yang perlu dilakukan validasi terus-menerus dulu. Soal konsep Merdeka Belajar, termasuk juga soal pendidikan Pancasila ini, bagaimana kita ingin menghasilkan peserta didik yang Pancasilais gitu. Pancasilais itu seperti apa? Bukan manut pada ideologi negara, tapi orang-orang yang meyakini bahwa misalnya gotong royong itu merupakan solusi untuk keluar dari persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat gitu. Misalnya di tengah situasi turbulensi politik dan polarisasi antara kutub kanan dan kutub kiri hari ini yang kita lihat, antara cebong kampret, kardrun dan apa ya namanya, satu lagi lupa gua, kardrun dan cebong atau apalah namanya lah, itu lah pokoknya ya. Jadi antara kutub-kutub yang berseberangan ini, kita ingin melahirkan orang-orang yang Pancasilais, yaitu orang-orang yang mampu bergotong royong untuk mencapai kehidupan bersama, meskipun mereka berada dalam kutub yang berseberangan di dalam politik gitu. Misalnya, seperti apa instrumen-instrumennya? Ini sangat tidak
konsep yang membutuhkan validasi seperti yang gue bilang tadi, dan sehingga yang dibutuhkan sebenarnya bukan hanya konsensus antar elit gitu, tapi juga bagaimana itu bisa dioperasionalisasikan oleh berbagai macam expert, pakar-pakar, sehingga konsep yang keluar dari Mas Nadiem dan pertemuan dengan Bu Mega kemarin itu bisa menjadi sesuatu yang aplikatif untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tapi di dalam konten ini gue gak hanya bahas soal itu gitu. Bukan hanya soal konten pertemuan, karena gue meyakini, ini keyakinan gue nih ya, kalau lu yakin yang lain ya terserah lu lah gitu. Jadi itu hak lu semua mau meyakini seperti apa, tapi ini keyakinan gue sebagai seorang pekerja di dunia politik yang sudah berjalan sekitar 10 tahun. Dalam pertemuan antar elit gitu, itu membahas substansi itu sangat minim waktunya. Jadi misalnya 2 jam pertemuan, 30 menit awal tuh nanya-nanya kabar, gimana kabarnya, sehat, anak sehat gitu, istri sehat gitu. Jadi pertemuannya sangat sangat normatif gitu di menit-menit awal gitu. Nah, masuk ke fase selanjutnya mulai gosip-gosip. Oh, si ini begini, si ini begini, si ini begini gitu. Nah, masuk fase berikutnya mulai curhat. Saya disuruh begini-begini sama atasan saya, Bu. Saya disuruh begini-begini sama kelompok ini. Saya ditekan oleh kelompok ini begini misalnya. Ya kan? Nah, masuk ke fase akhir. Ya, biasanya udah saling ngerti aja gitu. Walaupun tidak ada kesimpulannya. Biasanya pertemuan antar elit akan kayak begitu. Dan gue gak yakin pertemuan antara Mas Nadiem dan Ibu Mega kemarin itu ngebahas secara operasional apa itu konsep Merdeka Belajar, apa itu bagaimana implementasinya konsep pendidikan Pancasila yang mereka omongin atau yang ditulis di caption media sosialnya Mas Menteri Nadiem Makarim ini gitu. Oke, itu faktanya ya, yang gue lihat polanya kayak begitu dalam berbagai macam pertemuan. Dan terus kalau udah ketemu wartawan biasanya udah ngomongnya yang baik-baik semua gitu. Ngomongnya yang ayolah kita bersatu untuk bangsa dan negara ini gitu. Ayolah kita dorong, kita dukung program Merdeka Belajar gitu. Lu ada nggak sih lihat ada seorang jangankan menteri, seorang tokoh publik gitu ngedatangin orang, terus bawa konsep tertentu, pasti di ujungnya itu selalu ada konferensi pers dan bilang ya saya mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim, saya mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, pasti ujungnya kayak begitu semua tuh. Ya, lu lihat di konferensi pers, lu periksa semuanya itu template gitu, gue pastikan itu adalah template gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gue melihat Mas Nadiem sudah mulai menjadi seorang subjek politik gitu. Jadi beliau udah mulai paham bagaimana rule of the game-nya bermain politik di Indonesia. Bahwa kalau di startup gitu ya, ada angel investor, ada pre-seeds gitu kan, ada seeds, ada seri A, seri B, seri C gitu ya, yang menentukan bagaimana jumlahnya orang-orang yang sudah invest di situ dan bagaimana secara finansial usaha startup itu atau perusahaan teknologi tersebut memiliki ukuran-ukuran tertentu gitu. Jadi sebagai seorang pengusaha startup, gue yakin betul Mas Nadiem sangat fasih gitu dengan sistem keuangan venture capital yang seperti sudah lazim terjadi di dunia startup, dan ujungnya jadi unicorn, dekakorn gitu dengan investment $1 miliar, 10 miliar dolar gitu misalnya. Itu dan bahkan IPO gitu di ujung. Nah, itu sudah lazim gitu di dunianya Mas Nadiem. Ketika beliau masuk ke dunia politik, rumusnya jadi berbeda.
Dan kalau kulturnya CEO di dunia startup, pasti mereka maunya untung. Pasti mereka maunya semuanya efektif, semuanya efisien, bekerja dengan cepat, ya. Bahkan beberapa startup dianggap mengeksploitasi mitranya gitu. Itu terutama untuk startup perusahaan teknologi yang sudah memiliki pertanggungjawaban kepada banyak investor tertentu yang sudah nanam modal sekian juta dolar, sekian miliar dolar bahkan gitu. Nah itu terjadi gitu, kultur yang misalnya eksploitatif gitu antara startup atau digital company dengan mitranya. Nah tapi di politik rumusnya belum tentu untung rugi dan rumusnya belum tentu juga kerja efektif dan efisien gitu. Elite game itu menurut gua, pengalaman gua sejauh ini ada dua komponen yang paling penting. Pertama itu nyaman, ya nyaman-nyamanan aja. Lu bisa benci banget sama si orang A ini, tokoh A ini, tapi di level elit semua elit nyaman sama orang ini. Ya dia akan eksis terus gitu. Nah yang kedua, selain nyaman gitu, ya, yang kedua yang tidak kalah jauh lebih penting dari nyaman itu notice. Elit tuh gak perlu rumit-rumit bro. Jadi sekali lu pada nih, let's say gue yang ingat gue nama Mas Topo tuh Andri Kurniawan misalnya, Adil Putra gitu misalnya. Lu mau berurusan sama elit dan dia gak perlu tahu lu tuh ngerti hukum sejauh mana, lu ngerti politik sejauh mana. Tapi karena dia pernah baca di koran, nama lu pernah nulis tentang politik sekali gitu ya. Bahkan sekali aja dan kebetulan dia baca. Ya, dia akan notice nama lu. Jadi kalau ada urusan hukum dan politik dia pasti nelpon lu, bro, tolong dong bro gitu. Bos, tolong dong kasih gue insight nih soal ini gitu. Nah, Mas Nadiem juga begitu dan gue ngelihat bahwa Mas Nadiem udah mengerti apa itu notice dan apa itu kenyamanan di level elit, dan itu yang mungkin teman-teman staf sus milenial sebelumnya yang sempat heboh dengan berbagai masalah, mereka yang katanya di awal-awal dulu ingin mendobrak sistem birokrasi yang business as usual gitu dan mendobrak rutinitas, ingin mendorong presiden untuk membangun birokrasi yang lebih efektif bla 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 bla, belum tentu memenuhi dua parameter tadi, notice dan nyaman gitu. Jadi belum tentu memenuhi itu. Nah, Mas Nadiem nih udah memulai mentransformasikan pikirannya gitu ke dunia yang tadinya berada di dunia startup teknologi atau startup company, digital company and whatever orang menyebutnya gitu, ke dalam dunia politik dengan berbagai macam tradisinya. Kita nggak tahu nih dengan notisnya Bu Mega sama Mas Nadiem sekarang karena nyebut kata merdeka, kan lu tahu sendiri Bu Mega kalau pidato kan sering merdeka, merdeka, moh aku gitu kan, sering kayak gitu kalau Bu Mega pidato kan. Nah dengan Mas Nadiem menyebut kata merdeka belajar gitu, itu bisa aja bikin beliau notice, wah ini nih menteri yang pakai kata merdeka gitu, ini nasionalis iki gitu kan, langsung bisa notice kayak begitu. Nah inilah yang akhirnya membuat Mas Nadiem akan diingat di dalam pertarungan Elite Constellation gitu. Jadi dia udah mulai bertransformasi dari seorang profesional CEO menjadi seorang professional politician gitu. Jadi ini ada transformasi dari ketokohan Mas Nadiem, dan pada akhirnya di dalam dunia politik itu adalah jabatan politik, bukan jabatan karena lo jago, tapi karena lo mendapatkan blessing gitu, politically blessed saja gitu dari apa yang sudah lo kerjakan, bagaimana net worth lo. Nadiem itu anak siapa gitu, dari apa yang sudah lo punya selama ini lo dapat blessing aja bro gitu.
secara politik, makanya lu bisa dapat di jabatan posisi tertentu. Nah, ketika lu punya jabatan tertentu, lu harus mengakumulasi itu ya menjadi sebuah momentum yang lebih besar. Nah, kita nggak pernah tahu nih. Jangan-jangan 2022 Nadiem ini bisa jadi salah satu capresnya PDIP. Kita nggak tahu, atau cawapresnya PDIP atau cagup DKI, kita nggak pernah tahu gitu loh, Bos. Jadi ketika dia ingin menggunakan momentum tersebut, ya, yang namanya notice tadi dan kenyamanan tadi, Bu Mega nyaman, Bu Mega notice, ya bisa aja dia akan menjadi cawapres, capres atau cagup DKI nanti di 2024. Karena apa? Ya karena Bu Mega itu seeds investornya tadi gitu ya kalau di dalam politik. Ya lu lihat PDIP berapa persen kursinya di DPR gitu. Jadi dia punya saham seperti katakanlah is venture atau apa gitu, venture gitu di Gojek atau di Tokopedia gitu ya. Punya saham yang besar kayak begitu. Ya kan, yang membawa Tokopedia atau Gojek jadi unicorn. Nah, Bu Mega ini ibaratnya negara ini udah jadi unicorn, dia punya saham 20% lebih, Bos. Ya mau gak mau, ya Mas Nadiem harus store muka. Dan itu permainan para politisi ya kayak begitu. Dan menurut gua hari ini gua harus angkat topi dan gua acungkan jempol dan apresiasi terhadap Mas Nadiem yang sudah mulai menjadikan jabatan Menteri Pendidikan itu sebagai jabatan politik, sebagaimana amanah perundang-undangannya bahwa itu jabatan politik gitu. Nah, ya dengan meyakini itu jabatan politik dan menjadikan itu jabatan politik, ya Mas Nadiem akan makin siap bertarung untuk ide-ide idealisnya di kementerian itu. Siapapun yang akan menjadi oposannya atau oponennya untuk memasukkan gagasan-gagasannya yang dulu sempat ribut banyak kan, kayak Hasyim Asyari yang hilang di dalam sejarah gitu, agama hilang di dalam rencana pendidikan gitu, atau macam-macam, NU dan Muhammadiyah ngambek sama Mas Nadiem gitu. Jadi kan ini banyak ini pertarungan gitu kalau kita ngelihat jabatan Menteri Pendidikan itu sebagai jabatan politik, itu adalah ekses atau konsekuensi dari pertarungan politik. Dan itulah udah diyakini oleh Mas Nadiem, ya udah, gue bawa nih, gue datang Bu Mega nih, Bu Mega sama gue nih gitu. Jadi ada pesan lain gitu yang ingin disampaikan oleh Mas Nadiem melalui pertemuannya dengan Bu Mega. Apalagi kemarin juga sempat heboh isu reshuffle kan, yang banyak di media-media orang menjagokan nama Mas Nadiem untuk di reshuffle, taunya ketemu Bu Mega gitu kan. Jangan-jangan Pak Jokowi gagal reshuffle Mas Nadiem gara-gara ketemu Bu Mega nih. Itu bukan kata gua, banyak di sosmed lah bertebaran kalimat-kalimat kayak begitu. Tapi bagi gue ingin melihatnya lebih dari itu, bahwa Nadiem Makarim sudah bertransformasi sebagai seorang politisi dan meyakini bahwa Kementerian Pendidikan itu adalah jabatan politik, apalagi Kementerian Pendidikannya jadi semakin besar sekarang, Ristek Dikti juga bergabung di situ. Nah, menurut gua apakah ini salah? Tidak, itu benar. Dan menurut gua Mas Nadiem sudah mulai masuk selangkah demi selangkah ke jalan yang tepat gitu di dalam politik. Mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.